Suara hujan deras membasahi jalan menanjak menuju puncak. Mobil yang dikendarai Reno perlahan merayap menembus kabut tebal malam itu. Di dalam mobil, ada 4 orang temannya, Sinta, Damar, Tio, dan Nadia. Mereka berniat liburan akhir pekan di sebuah villa milik Paman Reno yang katanya sudah lama tak dipakai. Katanya villa ini dulu pernah dipakai syuting film horor, ucap Nadia sambil tertawa kecil. Iya, dan katanya salah satu krunya nggak pernah balik, tambah Tio, menggoda. Semua tertawa, meski dalam hati ada rasa tak nyaman. Begitu sampai, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Udara dingin menusuk tulang, dan suara serangga terdengar nyaring di antara pepohonan pinus. Villa itu berdiri di pinggir tebing, 2 lantai. Catnya sudah pudar, dan lampu depannya redup kekuningan. Saat Reno membuka pintu utama, bunyi engsel tua mengerang pelan. Bau lembab langsung menyeruak. Mereka menyalakan lampu, menata barang, dan memutuskan untuk beristirahat. Tapi Nadia merasa ada yang aneh. Tadi aku lihat di jendela lantai atas, kayak ada bayangan lewat, bisiknya pada Sinta. Mungkin pantulan cahaya, jawab Sinta, setengah yakin. Sekitar pukul 1 dini hari, hujan semakin deras. Listrik sempat padam beberapa kali. Saat semua sudah hampir tertidur, terdengar ketukan keras di pintu depan. Tok, tok, tok. Reno bangun dan menyalakan senter. Siapa sih jam segini? Gumamnya. Ia membuka tirai jendela. Tak ada siapapun. Tapi jejak kaki basah terlihat di depan teras. Seolah ada seseorang baru saja berdiri di sana. Ketika Reno kembali ke sofa, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Padahal semua sedang di ruang bawah. Kayak ada orang di atas, ujar Damar dengan wajah pucat. Mereka naik perlahan, memegang senter dan gagang sapu sebagai senjata. Di ujung lorong lantai 2, ada satu pintu kamar yang terbuka sedikit. Dari celahnya terlihat lampu redup berkelap-kelip. Reno mendorong pelan, dan mereka semua membeku. Di dalam kamar, ada meja rias dengan cermin besar, dan di depan cermin itu, duduk seorang wanita mengenakan gaun putih lusuh. Rambutnya menutupi wajah. Tubuhnya tampak samar, seperti bayangan kabut. Ia menatap ke arah mereka lewat pantulan cermin, meski tidak menoleh secara langsung. "Siapa kamu?" tanya Reno dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum pelan di pantulan cermin, namun tidak ada bayangannya di ruang nyata. Lalu lampu mati total. Setelah kejadian malam itu, Reno dan teman-temannya memutuskan untuk meninggalkan villa secepat mungkin. Mereka turun dari puncak dengan mobil dalam keadaan diam dan tegang. Tidak ada yang berani bicara. Seolah semua sepakat bahwa apapun yang terjadi semalam, lebih baik dilupakan. Namun, kadang yang ingin dilupakan justru selalu mengikuti. Setibanya di Jakarta, mereka berhenti di pom bensin. Sinta turun untuk ke toilet, sementara Reno memeriksa bagasi. Saat ia mengangkat tasnya, matanya terpaku pada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sebuah potongan cermin kecil, seperti pecahan dari meja rias di villa itu. Ujungnya retak, dan permukaannya berembun. "Siapa yang bawa ini?" tanya Reno. "Bukan aku," sahut Tio cepat. "Aku juga enggak," tambah Nadia dengan wajah bingung. Reno hendak membuang pecahan cermin itu, tapi ketika ia menatap pantulannya, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakang kursi sopir. Padahal tak ada siapapun di sana.
Malamnya, Reno tidak bisa tidur. Ia merasa rumahnya jadi lebih dingin dari biasanya. Kipas angin mati, tapi tirai jendela tetap bergerak pelan, seperti ditiup angin. Saat ia menatap jendela, ia melihat pantulan wanita bergaun putih di kaca, berdiri di belakangnya. Reno refleks menoleh. Tidak ada siapapun, namun di kaca, bayangan itu masih ada. Dan kali ini, bayangan itu mengulurkan tangan, menyentuh pundaknya. Reno berteriak dan memecahkan kaca jendela dengan benda apapun yang bisa diraihnya. Tapi anehnya, pecahan kaca itu tak jatuh ke lantai. Semuanya menghilang seperti asap. Keesokan paginya, grup WhatsApp mereka penuh pesan panik. Sinta tak bisa dihubungi sejak malam. Nadia yang tinggal tak jauh dari rumahnya memutuskan untuk mendatangi Sinta pagi-pagi sekali. Pintu rumah Sinta tidak terkunci. Di dalam, suasananya hening. TV masih menyala menampilkan saluran kosong berisi suara SSSTTT, statis. Nadia menelusuri ruang tamu, lalu terhenti di depan cermin besar dekat tangga. Sinta berdiri di depan cermin itu, menatap ke dalamnya dengan mata kosong. Wajahnya pucat, dan di pantulan cermin, wanita bergaun putih itu tersenyum di belakangnya. "Sinta," panggil Nadia pelan. Sinta perlahan menoleh, tapi lehernya bergerak kaku, seperti patah di satu sisi. "Dia masih di villa," bisiknya lirik. "Dan dia mau kita semua kembali." Beberapa hari kemudian, Reno, Damar, dan Tio memutuskan untuk kembali ke villa. Mereka ingin mengakhiri semua ini. Saat sampai, villa itu sudah tampak lebih rusak dari sebelumnya. Dinding berlumut, pintu terlepas dari engsel, dan seluruh ruangan seperti tak tersentuh manusia selama bertahun-tahun. Di lantai 2, meja rias itu masih ada, utuh, lengkap dengan cermin besarnya. Namun kini, ada 5 kursi di depannya, seolah sedang menunggu seseorang. Tio mendekat dan menatap ke dalam cermin. "Lihat, di dalam pantulan, kita nggak sendirian." Di dalam cermin, tampak mereka berlima. Padahal di ruangan nyata hanya ada 3 orang. 2 sosok lain berdiri di belakang mereka, Sinta dan Nadia, dengan mata hitam legam dan senyum kosong. "Udah, pulang aja," bisik Reno ketakutan. Namun pintu kamar tertutup keras, dan semua lampu padam. Suara tawa perempuan bergema dari dalam cermin. Lalu satu persatu bayangan mereka menghilang dari pantulan. Beberapa minggu kemudian, polisi menemukan mobil Reno terparkir di pinggir jalan puncak. Kuncinya masih menempel. Tak ada tanda-tanda perkelahian. Villa tempat mereka menginap sudah rata dengan tanah, dibakar oleh warga karena dianggap angker. Namun dari puing-puing yang tersisa, petugas menemukan satu benda yang masih utuh di tengah abu. Sebuah cermin besar, tanpa goresan sedikit pun. Dan di dalam pantulannya, 5 sosok terlihat sedang berdiri di belakang si petugas. Kabut kembali turun di kawasan puncak, menutupi jalanan yang dulu menjadi saksi hilangnya Reno dan teman-temannya. Villa itu kini hanya tersisa puing. Tapi ceritanya belum berakhir. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, seorang jurnalis muda bernama Arga datang untuk meliput kisah horor yang sempat viral. 5 mahasiswa hilang setelah menginap di villa terbengkalai. Arga tak percaya pada hal mistis, tapi ia ingin mengungkap kebenarannya. Arga datang ke lokasi bersama asistennya, Lila, seorang mahasiswa jurnalistik. Mereka menemukan sisa pondasi villa dan puing terbakar. Tapi sesuatu membuat mereka merinding. Tanah di bekas kamar atas masih hitam seperti arang.
padahal kebakaran sudah berbulan-bulan lalu. Saat Lila menyisir area, ia berteriak pelan, "Mas, lihat ini. Di antara abu, ada bingkai cermin besar yang tampak baru. Tak berdebu, tak hangus. Padahal dikelilingi reruntuhan gosong. Aneh banget, kayak nggak kebakar sama sekali," gumam Arga sambil mengusap permukaannya. Begitu tangannya menyentuh kaca itu, udara mendadak berubah dingin. Angin berhenti, hutan menjadi sunyi, dan dari pantulan cermin, Arga melihat sesuatu yang tak mungkin. Seseorang berdiri di belakang mereka. Wanita dengan gaun putih lusuh dan mata kosong menatap tajam. Malam itu, di penginapan kecil tak jauh dari lokasi, Arga mencari data tentang villa itu. Ia menemukan berita lama tahun 1998. Aktris film horor, Mira Lestari, ditemukan tewas di Villa Puncak saat proses syuting. Diduga bunuh diri di depan meja rias karena depresi. Film tersebut tak pernah dirilis. Foto wanita itu membuat Lila menatap dengan mata lebar. "Mas, wajahnya sama persis dengan yang di cermin tadi." Arga terdiam. Semakin ia membaca, semakin aneh. Semua orang yang pernah mengunjungi villa itu sejak kejadian Mira mengalami mimpi yang sama. Duduk di depan cermin, lalu melihat diri mereka tersenyum padahal tak merasa tersenyum. Malam itu, Arga menulis naskah artikelnya. Tapi ketika ia menatap layar laptop, ia sadar, tulisan di layar bukan hasil ketikannya sendiri. "Kembalikan aku ke cermin." Mereka belum pergi. Keesokan harinya, Arga dan Lila kembali ke lokasi, membawa kamera untuk merekam dokumenter singkat. Saat Lila merekam, kamera menampilkan bayangan seseorang lewat di belakang Arga. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun. Arga mendekati cermin, mencoba berbicara. "Mira Lestari, kalau kamu di sini, apa yang kamu mau?" Suara angin tiba-tiba berputar kencang. Cermin bergetar. Dari dalam pantulannya muncul bayangan 5 sosok, Reno, Sinta, Damar, Nadia, dan Tio, berdiri kaku. Mata mereka kosong, seperti boneka tanpa jiwa. Mira muncul di tengah-tengah mereka, dan dengan suara berbisik ia berkata, "Mereka datang tanpa izin, tapi sekarang mereka bagian dari aku." Lila menjerit dan mencoba menarik Arga pergi. Tapi tangan Arga seperti ditarik dari balik cermin. Ia melawan sekuat tenaga. Tapi semakin ditarik, wajahnya mulai tampak di dalam pantulan. "Lepasin aku, Lila." Namun yang terdengar hanya gema panjang, lalu hening. 3 hari kemudian, polisi menemukan peralatan syuting di area villa, tapi tak ada jejak Arga maupun Lila. Kamera mereka ditemukan utuh, dan ketika file diperiksa, rekaman terakhir memperlihatkan Lila sendirian, menangis di depan cermin sambil berkata, dia bilang, cerminnya harus tetap di sini. Kalau dibawa pergi, dia akan mencari pemilik barunya. Di akhir video, bayangan Mira muncul di belakang Lila, memeluknya dari belakang, lalu rekaman terputus. Babak 5 sekarang. Beberapa minggu kemudian, seorang pedagang barang antik di Bogor mendapatkan cermin besar yang dibeli dari seorang penebang kayu yang menemukannya di hutan. Cermin itu dijual dengan harga murah. Pagi itu, seorang pembeli datang, tersenyum senang melihat barang antik itu. Ia menatap pantulannya dan berkata, cerminnya cantik sekali, kayak masih baru. Penjual itu tersenyum. Tapi ketika pembeli itu pergi, ia bergumam pelan. Aneh, setiap yang beli cermin itu nggak pernah balik lagi.
Dan di pantulan cermin yang kini berada di ruang tamu seseorang, tampak 6 sosok berdiri rapat, menatap keluar, menunggu tamu berikutnya. Hujan turun pelan di atap rumah tua di kawasan Bogor. Cermin besar itu kini tergantung di ruang tamu seorang sutradara film senior, bernama Surya Mahendra. Ia baru saja membeli cermin antik itu dari pasar barang bekas. Tertarik karena ukirannya mirip properti film lawas yang pernah ia garap dulu. Film itu berjudul Bayangan di Cermin. Film terakhir yang dibintangi Mira Lestari, aktris muda berbakat yang mati tragis saat syuting di Villa Puncak tahun 1998. Malam itu, Surya duduk di depan cermin sambil menyesap kopi. Ia menatap wajahnya yang sudah berkerut dan berkata lirih, 30 tahun berlalu. Tapi kenapa aku masih ingat matamu, Mira? Dalam pantulan cermin, sesuatu bergerak. Bukan pantulannya sendiri, tapi seorang wanita bergaun putih muncul di belakangnya. Seperti kabut yang berubah menjadi wujud. "Pak, jangan tinggalkan aku di sana," bisik suara lembut dari dalam kaca. Surya mematung. Ia mengenali suara itu. Suara yang sama saat pengambilan adegan terakhir filmnya. Adegan yang tak pernah selesai karena Mira ditemukan gantung diri beberapa jam kemudian. Surya mencoba menenangkan diri. Ia membuka kotak tua di ruang kerjanya dan menemukan reel film mentah bertuliskan Scene 47 Mira Close Up. Film itu belum pernah ditonton siapapun setelah kejadian malam itu. Ketika ia menyalakan proyektor tua, film mulai berputar. Tapi bukan adegan yang ia ingat. Dalam rekaman itu, Mira tampak menatap kamera, menangis, dan berbisik. "Mereka memaksaku. Aku tak mau ikut ritual itu. Mereka semua berdosa." Lalu di belakangnya muncul bayangan 5 orang kru, membentuk lingkaran, membawa cermin besar yang sama persis dengan yang sekarang ada di rumah Surya. Adegan berakhir dengan Mira menatap kamera, lalu tersenyum. Tapi senyumnya bukan miliknya sendiri. Matanya hitam. Dan di belakangnya muncul siluet wajah lain, samar, menyerupai wajah Surya muda. Film itu berhenti, dan proyektor meledak kecil. Lampu padam. Dalam kegelapan, suara langkah kaki terdengar dari arah ruang tamu. Surya berjalan pelan, membawa lilin. Di dinding, ia melihat bayangan dirinya. Tapi bayangan itu berjalan lebih dulu darinya. Ketika ia sampai di depan cermin, lilin di tangannya padam. Dan dari dalam pantulan, Mira muncul lagi. Kali ini lebih jelas. Kulitnya pucat, matanya kosong, tapi suaranya lembut. "Kamu berjanji, Pak, kamu janji akan bantu aku keluar dari sini." "Mira, apa yang kamu mau?" "Aku mau mereka semua ikut. Yang menyembunyikan dosa, yang menutup kebenaran." Di cermin, muncul wajah-wajah lain, Reno, Sinta, Damar, Nadia, Tio, Lila, dan Arga. Semuanya tampak terperangkap, memanggil dengan mata kosong. Mereka bukan korban, Pak, mereka pengganti. Tiba-tiba pintu rumah bergetar keras. Angin dingin menerpa, dan semua benda pecah berserakan. Cermin itu bergetar hebat, menampilkan bayangan masa lalu, malam ritual di villa. Mira, yang dulu masih hidup, terikat di kursi dengan lilin di sekelilingnya. Surya muda dan para kru melakukan ritual pemanggilan roh, konon untuk membuat filmnya terasa nyata. Tapi ritual itu salah. Mereka justru memanggil sesuatu yang tak seharusnya datang.
dan roh itu masuk ke tubuh Mira. Ia menjerit, lalu menatap Surya dengan mata kosong. Kamu janji akan bebaskan aku kalau filmnya selesai. Namun film itu tak pernah selesai. Roh itu tetap tinggal di dalam cermin. Surya menatap cermin dengan air mata. Mira, aku minta maaf. Aku salah. Namun Mira hanya tersenyum. Sudah terlambat. Sekarang giliranmu menemaniku. Tangannya muncul dari balik kaca dan menarik Surya masuk. Suara teriakan menggema. Lalu hening. Keesokan harinya, asisten rumah tangga menemukan rumah kosong. Hanya tersisa cermin besar yang tergantung di dinding. Dan di dalam pantulannya, terlihat Surya berdiri di samping Mira. Tersenyum ke arah penonton. Seolah sedang berpose untuk adegan terakhir film mereka. Penutup. Beberapa hari kemudian, seorang kru film muda datang ke rumah itu. Tertarik membeli cermin antik yang katanya peninggalan sutradara legendaris. Penjualnya berkata ringan, "Hati-hati, Mas. Katanya yang punya dulu. Suka muncul di malam hari." Kru itu tertawa. "Ah, itu cuma mitos." Namun ketika ia membawa cermin itu pulang dan menatap pantulannya, di balik bayangannya sendiri, tampak sepasang mata hitam menatap balik, sambil tersenyum. Malam di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Langit hitam, hujan turun pelan, dan suara petir sesekali menggema di kejauhan. Di dalam sebuah apartemen sederhana, seorang kru film muda bernama Raka sedang menata barang-barang peninggalan dari rumah almarhum Surya Mahendra, termasuk cermin besar berbingkai ukiran bunga mawar. "Cermin ini bakal keren buat set film," katanya sambil tertawa kecil. Estetik banget. Ia tidak tahu bahwa malam itu, ia baru saja memulai akhir yang sama. Raka menggantung cermin di dinding ruang tamunya. Ketika ia menatap pantulannya, lampu di apartemennya redup mendadak. Ada sesuatu yang berdiri di balik dirinya. Samar, seperti kabut tebal. "Ah, efek mata capek," gumamnya. Namun beberapa jam kemudian, saat ia bangun untuk minum, cermin itu berembun dari dalam. Dan di permukaan kaca, muncul bekas tulisan seperti jari yang menggores uap air. "Kau yang berikutnya." Raka terpaku. Cahaya TV berkedip, menampilkan saluran statis. Dan dari refleksi kaca, ia melihat 5 sosok berdiri di belakangnya. Reno, Sinta, Damar, Nadia, dan Tio. Wajah mereka kosong, kulit pucat seperti lilin. Di tengah mereka, berdiri Mira Lestari, tersenyum lembut. "Filmnya belum selesai, Raka," katanya pelan. "Kamu yang harus menyelesaikannya." Keesokan paginya, Raka mencoba menelusuri semua hal tentang film, bayangan di cermin. Ia menemukan file lama dari komputer mendiang Surya, naskah film yang tidak pernah selesai. Di halaman terakhir, tertulis tulisan tangan samar. 1 nyawa untuk 1 pantulan. Saat cermin diisi 7 jiwa, pintu akan terbuka. Raka menelan ludah. Ia menghitung cepat. Reno, Sinta, Damar, Nadia, Tio, Arga, Lila, dan Surya. 7 orang. Pintu akan terbuka. Tapi pintu kemana? Saat malam tiba, Raka bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di depan villa tua yang dulu terbakar, kini utuh kembali. Lampu menyala, dan di dalamnya, Mira duduk di depan meja rias, menatapnya. "Kau bisa mengakhirinya, Raka," kata Mira. "Tapi satu-satunya cara adalah menjadi aku." Raka terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap ke arah cermin di ruang tamunya.
dan terkejut. Villa dari mimpinya kini tampak di dalam pantulan cermin. Seolah kaca itu menjadi gerbang antara dunia mereka. Raka mendekat. Dari dalam cermin, Mira menatapnya. Di belakangnya berdiri semua korban. Diam. Menunggu. Kau sudah dipilih. Bisik mereka serempak. Raka mencoba memecahkan cermin. Tapi palu yang ia ayunkan menembus kaca tanpa suara. Seperti memukul udara kosong. Dan tiba-tiba, tangannya ditarik dari balik kaca. Ia berteriak. Berusaha lepas, tapi semakin ia melawan. Semakin dalam tubuhnya tertelan ke dalam pantulan. Wajahnya hilang. Tubuhnya memudar. Dan akhirnya, di dalam cermin, tampak Raka berdiri di antara mereka. Beberapa hari kemudian, apartemen Raka diketuk oleh tetangga karena bau aneh menyebar dari dalam. Polisi datang, mendobrak pintu, tapi tidak menemukan jasad apapun. Yang tersisa hanyalah cermin besar di dinding, bersih tanpa debu. Salah satu petugas mendekat dan berkata, "Indah banget ukirannya, kayak hidup." Ketika ia menatap pantulannya, tampak 7 sosok di dalam cermin. Tapi kali ini ada satu lagi di tengah mereka, Raka. Ia tidak menatap kosong seperti yang lain. Ia tersenyum dan membisikkan sesuatu yang hanya terdengar di dalam kepala si petugas. "Giliranmu menatap lebih dekat." Epilog. Villa yang kembali. Beberapa bulan kemudian, di lereng puncak, seorang developer membangun villa baru di atas tanah bekas kebakaran. Saat menggali fondasi, para pekerja menemukan pecahan kaca besar di bawah tanah, seperti potongan dari cermin tua. Mandor mengambil satu potong kecil dan menyimpannya di kantong. Namun malamnya, ia menatap potongan itu dan melihat bayangan wajah perempuan bergaun putih tersenyum samar. Hujan turun deras, dan dari jauh, di antara kabut dan pepohonan, tampak villa lama itu berdiri lagi, dengan lampu menyala di jendela atas. Seolah ada seseorang di dalam, menunggu tamu berikutnya datang.